Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andini dengan NIM S1R023.001 dari kelas 5A, Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Mataram. Jadinya di sini saya akan membuat tugas video yaitu dari mata kuliah Bahasa Pemrograman tentang menjelaskan web kasir yang telah saya buat kemarin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan hasil dari web yang saya buat atau sebuah aplikasi kasir sederhana. Jadi pada web ini itu saya sudah membuat sebuah aplikasi kasir yang bernama Toko Andini Bakery. Jadi dalam pembuatan sebuah web ini saya membuat dengan menggunakan beberapa bahasa pemrograman dari kode PHP dan menyimpan database-nya menggunakan file JSON. Dan untuk di dalam web ini tersedia beberapa fitur, yaitu ada fitur login, dashboard, produk, transaksi, user, dan lain-lain. Mungkin nanti setelah kita login mungkin saya dapat menampilkan fiturnya secara lengkap. Dan untuk kodenya, karena di sini saya sudah menjelaskan karena kita menggunakan beberapa program bahasa pemrograman dari PHP. Di sini yaitu saya telah membuat sebuah folder yaitu bernama kasir 2025. Dan untuk isi utamanya dari folder kasir 2025 ini yaitu tentang coba 6.php. Ini kode keseluruhan dari aplikasi web tersebut. Dan saya sudah membuat beberapa folder, yaitu beberapa folder pendukung dengan cara sudah memisahkan beberapa file PHP. Yang pertama ada export, CSV, grafik, index, login, logout, print struktur, produk, profil, transaction, user, PHP, dan includes own PHP dan function. Pada grafik ini yaitu nanti ya saya kasih lihat dulu, karena saya sudah menjelaskan untuk database-nya kita menyimpan di data JSON. Jadi di sini ada produk JSON, sales JSON, dan user JSON. Jadi di sini kita tampilkan hasil webnya dulu ya. Karena di sini di halaman pertama kita diminta untuk saya jelaskan dulu. Di halaman pertama ini di sebelah kirinya itu ada login, dan di sebelah kanannya itu ada ringkasan cepat, ekspor, dan grafik penjualan. Jadi di sini kita di halaman pertama kita diminta untuk login. Jadi untuk loginnya di sini yaitu terdapat dua username. Yang pertama ada admin dan ada kasir. Saya jelaskan pertama. Untuk admin ini bisa menghapus atau menambahkan sebuah produk. Sedangkan untuk kasir dia itu tidak bisa. Jadinya kita untuk melihat fitur-fitur secara lengkapnya kita login sebagai kasir saja, sebagai admin saja. Kita login. Nah, pada tampilan pertama di halaman dashboard ini terdapat ringkasan, total produk, total stok, nilai persediaan, total penjualan, dan tersedia statistik stok yang berupa grafik batang ya, dan terdapat tambah transaksi. Dan di sini juga ada ringkasan cepat, ekspor, dan grafik penjualan. Di sini kan menggunakan. Jadi di sini terdapat dua tampilan grafik yang berbeda. Untuk tambah transaksi ini, jika kita melakukan tambah transaksi, misalkan kita akan menambah transaksi seperti untuk membeli pisang coklat isi 6. Jadi ketika kita simpan ini, maka ini itu otomatis tersimpan karena kita menggunakan data JSON, maka di sini itu otomatis tersimpan di sales JSON-nya. Itu. Tadi kita akan membeli sebuah bolen pisang coklat isi 6. Dan di bagian statistik stok dan grafik penjualan ini akan berubah ketika kita melakukan sebuah transaksi. Kenapa? Karena untuk grafik ini, grafik yang pertama dan grafik kedua ini
grafik ini diambil dari sales JSON dan produk JSON-nya. Jadi ketika dia berkurang atau bertambah, maka grafik ini akan berpengaruh karena itu langsung diambil dari produk JSON dan sales JSON-nya. Selanjutnya di bagian transaksi, karena kita sudah melakukan transaksi, otomatis di sini untuk transaksi ini diambil dari sales JSON-nya tadi, yaitu ada ID, waktu, produk, jumlah yang dibeli, total harga, kasir, dan aksi. Dan untuk aksi ini yaitu mengenai mencetak sebuah struktur pembelanjaan. Nah, kita coba struk. Nah, di sini struk pembelian ya. Struk pembelian. Di sini ada ID transaksi, tanggal, dan kasir. Kasir ini mungkin dikasirkan oleh admin atau kasirnya sendiri. Nah, di sini ada tombol cetak. Nah, di sini ada aksi cetaknya. Oke. Selanjutnya. Oh iya, di bagian produk. Di bagian produk ini tersedia ada beberapa produk yang dijual. Yang pertama di sini seperti yang sudah ada di dashboard ya. Tersedia total produknya itu sebanyak 6. Nah, di sini ada tombol aksi-aksinya ya, berupa hapus. Dan ada tambah produk. Di sini langsung diimport dari filenya langsung ya. Nah, mungkin Anda bisa menambahkan filenya beberapa fotonya langsung dari file komputer kalian. Terus di bagian users, nah begitupun di bagian users kita menggunakan users data JSON. Nah, di sini kan jadinya di sini ada adminnya, kasir, dan lain-lain. Oh iya, untuk di bagian transaksi ini terdapat sebuah aksi yaitu cetak struktur. Yang saya gunakan itu adalah di ini, codingan ini yang saya gunakan. Codingan ini yang dapat membuat sebuah transaksi, sebuah struk yang diambil langsung dari riwayat transaksi itu atau dari sales JSON-nya. Dan untuk grafiknya di sini juga menggunakan grafik PHP yang diambil langsung dari sales JSON dan produk JSON-nya. Jadi di sana kan ada grafik penjualan harian, dan grafik statistik stok barangnya. Jadi di sini saya menggunakan beberapa codingan PHP ya. Nah, di sini saya lupa menjelaskan terkait ekspor. Jadi di sini langsung di ekspor ke Excel ya. Misalnya ketika sudah melakukan penjualan yang sudah mungkin dicukupkan pada hari itu, mungkin bisa diekspor untuk hariannya. Kita contoh di sini, file, open file. Jadi ini langsung masuk ke Excel ya. Mana kan? Nah, kita contoh yang ini. Sepertinya laptop saya sedang error. Tadi bisa.
Nah, di bagian users ini tersedia manajemen users, yaitu ada ID, username, nama, role, dan aksi. Jadi di sini admin bisa menghapus, bisa mengedit ya. Untuk diedit ini. Nah, bisa mengedit nama, bisa mengedit passwordnya. Nah, kita coba untuk mengcheck out. Kita beli brownies panggang, simpan. Nah, otomatis kan statistik ringkasannya berubah karena ini diambil dari sales JSON dan produk JSON-nya. Begitupun dengan stok-stoknya di sini ya, maka ini berubah. Transaksi. Nah, langsung masuk riwayat transaksinya di sini dikasihkan oleh adminnya sendiri. Kita cetak, oke, langsung ada pencetakan di sini ya. Stoknya bisa dilihat di sini. Kita kembali. Nah, di bagian profil ini bisa ubah password. Karena di sini kita login sebagai admin, jadi yang di sini kita bisa ubah passwordnya sebagai admin saja ya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jadi di sini saya sudah membagi menjadi grafik PHP, mungkin sintaknya yang saya gunakan sintaknya di sini. Nah, karena mungkin saya sudah menjelaskan untuk menjalankan sebuah webnya, jadi di sini saya sudah membagi, yaitu ada export, ada grafik. Grafik ini yang diambil langsung dari data JSON-nya, yaitu dari produk JSON dan sales JSON. Nah, saya sudah grafik ini, itu ada grafik penjualan harian, grafik statistik stok. Indeks PHP-nya juga di sini ada tampilan dashboard, yaitu di sini kan yang dapat menampilkan ada dashboard, produk, transaksi, users, profil, logout, dan ringkasan penjualan. Untuk loginnya juga seperti itu, yaitu menampilkan kita terlebih dahulu untuk memasukkan username dan password yang sudah ditetapkan, yang sudah disesuaikan dengan kata sandinya. Begitupun dengan logout. Logout ini tinggal kita pencet logout lalu kembali ke halaman pertama. Nah, di sini yaitu codingan print stroke, yaitu yang diambil langsung dari data sales JSON-nya, yang terdapat aksinya di bagian transaksi, dan untuk produknya begitupun seperti itu. Ini codingan dari produknya, yaitu dengan cara menginput file dari komputer kalian. Jadinya tidak langsung pakai image JPG itu tidak ya, karena kita di sini langsung menggunakan data JSON, jadi langsung di-upload dari file kalian. Begitupun juga profil di sini. Seperti tadi yang saya tampilkan, inilah codingannya yang dapat mengubah password baru menjadi password lama menjadi password baru. Dan begitupun transaksi ini yang diambil dari sales JSON-nya, yaitu yang dapat menampilkan tadi transaksi itu, yaitu ada ID, produk, jumlah total, kasir, dan tanggal. Begitupun dengan users ini, yaitu ada admin, ada kasirnya ya, dan disimpan menggunakan database berupa file JSON. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan dari hasil web yang saya buat ini. Saya juga sudah menjelaskan bagaimana cara menjalankannya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.